Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, 'arduha, yang luasnya, as-samawatu, seluas langit, wal ardu, dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Allah memerintahkan kepada kita agar kita bersegera untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian, yaitu Allah. Hendaklah kita selalu bersegera untuk mencapai ampunan dari Allah dengan cara beristighfar. Di setiap muslim hendaklah selalu beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa beliau setiap hari beristighfar 100 kali. Padahal beliau itu maksum atau terjaga dari dosa. Dan kita umatnya yang sering melakukan dosa seharusnya paling tidak sama dengan Nabi atau melebihi beliau. Paling tidak 100 kali sehari kita beristighfar. Dan yang lebih baik lagi dilebihkan. Kemudian juga diperintahkan untuk bersegera untuk mencapai surga. Maksudnya kita hendaklah berbuat kebaikan-kebaikan atau berbuat amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Beristighfar, kemudian beramal dengan amal-amal yang bisa mengantarkan ke surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan khawatir nanti masuk surga semua, nanti sempit, enggak. Karena surga itu sangat luas sekali. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapakah al-muttaqin itu? Penjabarannya pada ayat selanjutnya. Al-muttaqin adalah alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menafkahkan harta, fisarroi, pada waktu lapang, wadharroi, dan pada waktu sempit, wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, anin nas, terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi al-muttaqin itu penjabarannya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Banyak uang yang sedekah, uang yang kurang juga sedekah. Itu yang dimaksud dengan al-muttaqin. Jadi kalau orang banyak uang bersedekah itu sudah biasa. Karena duitnya akeh ya sedekah biasa. Yang gak biasa itu ketika dia kekurangan kemudian bersedekah. Nah ini muttaqin itu ciri-cirinya yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit. Kemudian ciri-ciri yang kedua, wal kaziminal ghaidh, orang-orang yang menahan marah. Menahan marah, ketika marah dia ditahan. Caranya seperti apa? Nabi pernah mencontohkan cara menahan marah. Ketika kita berdiri maka hendaklah duduk. Ini sampean pas jengkel, pas ngadeg lungguh, itu bisa meredam emosi. Kemudian ketika duduk berbaring.
Tunggu kok isi utuh Pak Jengkel berbaring. Itu cara menahan marah. Kemudian wudhu, sholat itu untuk meredam emosi. Di orang-orang yang meredam emosi, orang-orang yang menahan amarahnya, walaupun marah tidak diluapkan, itu termasuk ciri-ciri dari orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan terhadap kesalahan manusia. Siapa saja yang berbuat salah kepada kita, hendaklah kita memaafkan sebelum mereka memintanya. Itu kita anggap saja itu khilaf dia, jadi nggak usah diperpanjang. Sudah maafkan saja. Kalau dia masih memusuhi, ya biarkan, itu urusannya dia. Urusan kita harus membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan kotor, misalnya membenci manusia, dendam kepada manusia, tidak mau memaafkan kesalahan manusia. Itu harus kita bersihkan hati kita dari hal-hal seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya orang yang muttaqin adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan yang fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampunan kepada terhadap atau untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusyuru, dan mereka tidak terus-menerus ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ciri yang berikutnya adalah orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan suatu perbuatan keji, misalnya berzina atau mencuri atau mabuk. Tapi kalau untuk ukuran kita mungkin insya Allah hal-hal itu nggak bakal dilakukan. Kita misalnya dosa-dosa kecil, menggunjing, terus namimah, adu domba, misalnya seperti itu. Atau mereka mendolimi diri mereka sendiri ketika mereka melakukan dosa-dosa, ketika mereka melakukan perbuatan keji, dzakarullah, mereka langsung ingat Allah. Misalnya kita membuka aib, menggunjing, ngerasani, gledeni. Kalau orang yang takwa langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun, astagfirullah. Terus walam yusyru, tidak meneruskan apa yang dia kerjakan. Jadi percuma ketika kita menggunjing, masih ngerasani, kok kita ingat Allah, astagfirullah, tapi si utuh diteruske, itu bukan seperti itu. Orang oleh kira oleh, tapi sampai apa-apa terus itu bukan kriteria orang yang muslim, yang muttaqin. Kalau yang muttaqin ketika dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan keji, dia tahu itu salah, langsung ingat Allah, istighfar, berhenti, bukan malah lanjut isi asik terus sedungeng terus ya. Gunjing terus, itu bukan seperti itu. Ya, kalau yang dosa kecil, atau kalau orang yang misalkan dia itu biasa awalnya memang suka zina, kemudian mau bertobat, terus dia terjerumus misalnya, kok dia ingat Allah bahwa zina itu dosa, langsung astagfirullah, berhenti, sudah tidak mau melakukan lagi. Itu yang dimaksud ciri-ciri dari al-muttaqin. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama itu menafkahkan hartanya pada waktu lapang dan sempit, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan manusia, kemudian ketika berbuat suatu perbuatan yang keji, mereka
langsung ingat Allah, terus istighfar dan berhenti untuk melakukan perbuatan itu, tidak melanjutkan perbuatan itu. Balasannya apa? Ulaika jazaohum, mereka itu balasan mereka adalah maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar, sungai-sungai dari bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jadi orang yang tadi disebutkan tadi, kalau memang mampu melakukannya dan mau melakukannya, itu mereka itu akan mendapat maghfirah mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka. Selain itu juga mendapat jannah, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal di dalamnya, gak bakal dikeluarkan lagi. Dan kedua hal itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Ini cukup dulu untuk pertemuan ini sampai ayat 136. InsyaAllah kita lanjutkan untuk Selasa depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.